البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada poin yang ke-208 tentang siapa itu Abul Anbiya, dan telah kita murajaah tadi bahwasanya beliau adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita masuk pada poin berikutnya. Man awwalul khalaiqi yuksa yaumal qiyamah. Siapa makhluk yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat? Karena telah kita ketahui ikhwanillah bahwasanya kelak di hari kiamat semuanya dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan ghurla, tidak punya alas kaki, tidak punya penutup badan, yaitu tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum berkhitan. Ini semuanya. Nah, siapa yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut? Jawabannya adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Karena ini perkara gaib, berarti kita butuh dalil. Wa dalilu hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qama bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqala innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dalam keadaan beliau menyampaikan khutbah. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya kalian itu akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan hufatan. Apa makna hufatan? Indah ya Ridwan. Tanpa alas kaki. Uratan abalid, tanpa pakaian. Dan ghurlan apa? Indah ya Hudzaifah. Apa makna ghurlan? Tidak berkhitan. Baik. Sebagaimana kita semua di awal kali kelahiran, nah, tidak membawa apa-apa. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami awali penciptaan, demikian pula kami kembalikan dia. Wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim, dan sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini menunjukkan tentang keutamaan Ibrahim alaihi salatu wassalam dari nabi-nabi yang lain, akhwanillah. Walaupun bukan berarti kemudian ketika Ibrahim adalah yang pertama kali diberi pakaian, beliau lebih utama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang dalam salah satu sisi diutamakan, tapi secara umum keutamaan ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Karena beliau adalah nabi yang paling utama dari semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ikhwanillah menunjukkan tentang keutamaan apa? Keutamaan satrul aurat, menutup aurat.
ketika disebutkan yang pertama kali mendapatkan pakaian adalah Ibrahim, menunjukkan ada keutamaan. Oleh karena itulah ikhwani fillah, banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan kepada kita kemudahan untuk apa? Mendapatkan pakaian. Kalau kita lihat keadaan para sahabat dulu, mereka untuk mendapatkan pakaian lengkap sulit kan? Mendapatkan pakaian lengkap sulit. Terkadang mereka mendapatkan satu pakaian ketika mau Jumatan ditunggu sampai kering. Ditunggu sampai kering baru dipakai lagi. Punya satu, sehingga ketika dicuci mereka tidak bisa menghadiri jamaah. Baik. Ini keadaan para sahabat dulu. Makanya banyak-banyak bersyukur ketika Allah mudahkan dari sisi ini. Kemudian kesyukuran kita berusaha yang dimudahkan ini, terutama pakaian-pakaian yang syar'i, untuk kita apa? Kita pakai. Dengan niatan yang benar. Dengan niatan yang benar. Selain menutup aurat juga untuk apa? Untuk menghidupkan syiar-syiar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita memakai pakaian yang dipakai Nabi dengan niatan karena cinta kepada beliau, maka seorang akan mendapatkan pahala dengannya. Di zaman yang banyak manusia lebih condong kepada pakaian-pakaian orang-orang kafir. Condong kepada pakaian-pakaian orang kafir. Maka seorang muslim harus merasa bangga dengan pakaian yang merupakan ciri khas agamanya. Perkataan Umar sangat bagus, untuk kita senantiasa mengingatnya. Karena ini menunjukkan kekokohan seorang muslim dan kebanggaan seorang muslim dengan agamanya. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabghi al-'izza bighairi ma a'azzanallahu bih adallanallah. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kita ini kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dengan Islam. Maka kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain yang Allah muliakan kita dengannya, maka Allah akan hinakan kita. Ini sudah pasti. Maka mari kita meraih kemuliaan dengan Islam, bukan dengan malah meninggalkan syiar-syiar Islam. Kemudian poin yang kedua, poin berikutnya, man awwalu man adhafa ad-dhaif. Man awwalu man adhafa ad-dhaif. Siapa orang yang pertama kali yang menjamu tamu? Wal jawab Ibrahim. Jawabnya adalah Ibrahim. Ini juga sunnah yang beliau contohkan. Baik. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Ibrahim awwalu man adhafa ad-dhaif. Hadits Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Ibrahim adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Ini diingat-ingat. Faedah yang juga menunjukkan keutamaan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadits rawahul Baihaqi fi Syu'ab wa hasanahu al-Albani kama fi Sahihah. Biasakan oleh Syekh Albani rahimahullah taala sebagaimana dalam kitab As-Sahihah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kisahkan bagaimana Ibrahim memuliakan dua tamu yang saat itu datang, yang merupakan penjelmaan dari malaikat yang datang dalam dua bentuk laki-laki yang tampan. Baik. Apa yang disembelih oleh Ibrahim? Indahnya Ukasha.
Nah, Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Az-Zariyat. Baik, belajar untuk istidlal. Dilatih ya Khalifin, akan tidak dilatih. Nah, akan apa? Akan sulit untuk mengeluarkan yang dihafal. Baik. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nah, karena tidak kenal maka salamun qaumun munkarun, dalam artian kaum yang kami tidak kenal, tapi walaupun tidak kenal karena datang, nah disambut. Nah, disambut oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam menunjukkan apa? Mulianya beliau. Baik. Maka beliau pun segera kembali kepada keluarganya dan menyembelih seekor sapi yang gemuk. Nah, dan tentunya ini merupakan jamuan yang luar biasa pada seorang yang belum dikenal padahal. Baik. Sehingga menjadi sunnah hasanah, menjadi contoh yang bagus bagi umat-umat setelahnya. Dan Islam datang untuk menguatkan sisi ini. Menguatkan sisi apa? Untuk memuliakan tamu. Bahkan Rasulullah SAW kaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Indak ya Hanafi hadithu man wa man akhraja Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Baik. Dan siapa tadi yang pertama kali memuliakan tamu? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Man huwa alladhi qala rabbi hab li hukman wa alhiqni bis salihin. Siapa itu yang mengatakan dalam doanya yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, rabbi hab li hukman wa alhiqni bis salihin? Dan jawabannya adalah Ibrahim. Dan ini juga menunjukkan apa ikhwanillah ketawaduan beliau. Dalam keadaan beliau adalah apa? Seorang yang jauh lebih utama dari orang-orang saleh, tapi tetap berharap untuk bisa digabungkan bersama orang-orang saleh. Karena beliau seorang nabi di atas orang-orang saleh. Tapi mengajari kita ikhwanillah untuk apa? Bisa bergabung dengan mereka, golongan-golongan orang-orang saleh minimalnya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hukum dan ikutkanlah aku bersama dengan orang-orang saleh. Nah, karena kalau sudah tidak ikut bergabung dengan orang-orang saleh, maka ini musibah. Ini musibah. Karena tingkatan-tingkatan keutamaan dalam agama ini, yaitu seorang atau manusia, seorang muslim, nah, memiliki tingkatan-tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tingkatan. Siapa saja mereka itu? Dari yang paling utama wahyu. Yang paling utama siapa? Nah, golongan-golongan manusia. Dari yang paling utama. Yang pertama, siapa itu? Para nabi. Yang kedua, siapa? Siddiqun. Yang ketiga, siapa? Syuhada. Yang keempat, salihun. Ini sudah. Tidak ada tingkatan berikutnya, Khalifillah. Keutamaan yang 6
harus dicapai berarti alhamdulillah minimalnya kita masuk dalam deretan orang-orang soleh. Maka banyak-banyak kita memohon untuk diikutkan bersama dengan orang-orang soleh. Karena sungguh kalau keluar dari golongan as-salihin atau tidak bersama dengan orang-orang soleh, maka keluar dari mereka-mereka yang mendapatkan keutamaan, keluar dari golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Karena 4 golongan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kalau sudah tidak ikut orang-orang soleh, mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Nah, maka sungguh alhamdulillah, usaha kita untuk masuk deretan mereka, deretan as-salihin, dan minimal kita bergabung dengan mereka. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai orang-orang saleh, maka akan diikutkan bersama mereka. Masih berhubungan dengan Ibrahim, qala mata ikhtatana Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kapan Nabi Ibrahim berkhitan? Wa huwa ibnu 80 sana. Beliau berkhitan dalam keadaan berumur 80 tahun. Nah, Nabi Ibrahim 80 tahun baru berkhitan. Tapi karena memang itu syariat yang dulu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk berkhitan. Sebelumnya belum ada perintah untuk berkhitan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berumur 80 tahun diperintahkan untuk berkhitan. Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ikhtadana Ibrahim ba'da 80 sanah wa ikhtadana bil qadum. Nah, Ibrahim berkhitan setelah berumur 80 tahun. Dan beliau berkhitan dengan al-qadum. Qadum yaitu suatu alat yang digunakan oleh tukang kayu. Nah, kalau kita perhatikan dalam Syurahul Hadits, al-qadum yaitu salah satu alat yang dimiliki oleh najjar. Najjar itu siapa? Tukang kayu. Nah, entah bentuknya apa, wallahu a'lam. Yang jelas tentunya apa? Nah, yang jelas tentunya itu adalah benda yang tajam. Benda yang tajam. Adapun bagi umat Muhammad akanillah, karena merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya salat adalah apa? Bersihnya dari najis. Dan ketika seorang belum berkhitan, maka tidak akan bersih najis bagi laki-laki. Secara total. Karena apa? Masih ada kulit yang menutupi. Menutupi hasyafah. Yang di situ biasanya sisa air kencing akan apa? Akan masih menetap. Makanya dipersyaratkan seorang sebelum balik atau diwajibkan seorang sebelum balik untuk berkhitan. Untuk berkhitan. Dan dulu para sahabat atau para salaf, mereka berkhitan ketika mereka telah mudrik, yaitu telah paham. Baik, sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkhitan ya setelah paham. Dalam artian sudah mumayyiz, sudah tahu bahwasanya dia berkhitan sehingga tidak menimbulkan darar, tidak menimbulkan kemudaratan yang banyak. Baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.